adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita, Habatus, Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah ambil Alkitabnya? Kita akan bersama-sama belajar di dalam Markus 8, ayat 14 sampai dengan 21. Di sini Ibu akan bacakan untuk kalian bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Judul perikopnya tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Murid-murid lupa membawa roti, hanya satu roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka pun memperdebatkan di antara mereka bahwa hal itu dikatakannya karena mereka tidak mempunyai roti. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, "Mengapa kamu memperdebatkan bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Masih degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Belum mengertikah kamu?" Ketika ketakutan atau kekhawatiran sering membuat kita melakukan tindakan-tindakan picik dan rakus. Masih banyak orang kaya raya, mereka masih saja merasa kurang dan tetap mengkhawatirkan akan hari esok, sehingga ketamakan menguasai hidup mereka. Di sini ketika Yesus ingin murid-muridnya mewaspadai akan atau mewaspadai dari ketamakan tersebut. Nah, ketika para murid sadar bahwa mereka hanya membawa sebuah roti dalam perjalanan mereka di atas perahu, Yesus segera mewaspadai mereka supaya mereka berjaga-jaga dan mengawasi diri mereka dari ragi atau pengaruh cara berpikir dan beriman dari orang Farisi dan Herodes. Nah, sayangnya para muridnya tidak mempunyai kepekaan atau mereka tidak menangkap maksud Yesus ini. Orang Farisi degil dan sempit. Mereka masih saja meminta tanda, padahal apa yang sudah Tuhan lakukan di depan mereka. Sedangkan Herodes suka dengan kesenangan yang berlebihan, sehingga orang yang suka kesenangan yang berlebihan biasanya mereka akan merasa kurang atau mereka akan merasa tidak cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, di sini Yesus meyakinkan para murid
supaya percaya akan pemeliharaan Allah. Nah, di sini juga Yesus mengingatkan kembali akan peristiwa yang Yesus lakukan ketika Yesus memberi 5.000 makan dengan 5 roti yang dipecah-pecahkan. Dan begitu juga Yesus memberi makan kepada 4.000 orang dengan 7 roti yang dipecah-pecahkan. Nah, di sini para murid Yesus, mereka semuanya ini tidak peka akan apa yang sudah Tuhan lakukan. Begitu banyak yang sudah Tuhan perbuat. Begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan. Mukjizat-mukjizat yang sudah Tuhan nyatakan. Namun mereka masih tetap mengkhawatirkan. Mereka masih tetap tidak mengerti, tidak peka akan setiap apa yang sudah Tuhan lakukan. Nah, di sini kita akan belajar. Kita sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, tentunya kita sudah merasakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, kita tidak boleh mengeluh akan setiap apa yang sudah Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk selalu mengucap syukur akan setiap apa yang kita alami, akan setiap apa yang kita hadapi. Mungkin di dalam perekonomian, mungkin di dalam pertemanan, di dalam keadaan apapun, kita harus selalu mengucap syukur. Karena percayalah, apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan nyatakan, percayalah bahwa Tuhan juga akan menyatakan akan setiap apapun di dalam kehidupan kita. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya akan setiap pemeliharaan Allah. Kita tidak boleh menjadi merasa takut ataupun menjadi khawatir akan setiap apa yang kita hadapi. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu mengasihi kita, mengasihi umatnya. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita apapun keadaan kita. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang baik. Kami ucap syukur padamu Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh diingatkan, kami selalu untuk belajar bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang sudah Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menserahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan